Halo guys, balik lagi sama gue Jam. Guys, hari ini gue mau review jam micro brand dari Jepang ya guys. Ini namanya Kuo ya, Kuoe, dibacanya Kuo. Ini jam dari Kyoto ya, perusahaannya Kuo. Dan baru banget ya, umurnya masih sebiji jagung guys. Um, Pendirinya baru diriin sekitar baru didirikan sekitar tahun 2020. Jadi baru 3 tahun umurnya guys. Jadi benar-benar ini micro brand yang baru banget ya gitu ya. Dan pendirinya ini dirumorin ya, kayaknya tuh dia pernah belajar buat jam sama Hajime Hosoka ya, dimana Hajime Hosoka adalah pendirinya Kurono Tokyo gitu. Jadi kayaknya Kuo ini pendirinya tuh kayak bekas muridnya Hajime Hosoka gitu kayaknya gitu. Gue pernah baca gitu ya guys ya. Oke, hari ini gue mau review ya guys ya. Ini gue ada beli salah satu model jamnya, dan ini adalah model modelnya ini, mereka tuh Kuo tuh biasanya vintage vintage gitu. Jadi kayak ini juga termasuk kayak begitu. Size-nya seperti kita bisa lihat guys, size-nya ini sangat vintage banget ya gitu ya. Ini cuma 34 mm guys, size-nya gitu ya. Oke, langsung kita review ya guys ya. Ini uh, apa? Ini Kuo, ini gue punya model namanya Royal Smith gitu ya. Dan ini diameternya, pertama kita ngomongin itu proporsi ya guys ya. Ini diameternya 34 mm, jadi kecil ya guys ya, ini ya, ini jam ya. Dan mungkin banyak orang yang lihat 34 mm terus mikir apa? Ah udahlah, ini berarti kayaknya gue nggak bisa lah pakai ini jam, kayaknya kekecilan gitu. Padahal enggak ya guys ya. Karena ini walaupun dia 34 mili, tapi dia sebenarnya jatuhnya kayak 36 mili gitu loh. Ini jam gitu. Jadi dia size-nya aja bilang 34, tapi dia lebih besar dari jatuhnya di tangan tuh lebih besar. Jatuhnya sekitar kayak 36. Jadi bagus guys kalau buat cewek, buat cowok gitu ya. Ini sebenarnya bagus banget ini jam gitu ya. Terus udah gitu ketebalannya guys itu ini nih 11 mm. Jadi juga nggak bilang nggak jatuhnya di tangan, nyaman gitu loh, nggak kerasa kayak tebel gimana gitu, walaupun dia ukuran 36 ya, dan ini 11 mili ya, tapi jatuhnya di tangan nggak ngerasa kayak ketebelan atau gimana gitu guys gitu ya. Terus udah gitu, yang gua suka adalah dari ini jam ya adalah ini, case ini loh, bentuknya dia kayak bantal, ini kayak cushion gitu ya, kayak cushion case, jadi kayak bantal gini guys, bujur sangkar gitu ya, kayak bujur sangkar tapi dia kayak ada lingkaran gitu. Jadi unik banget gitu ya desainnya ya kalau menurut gua gitu ya. Terus udah gitu dialnya juga bisa dilihat bersih banget, gak ada tanggal sama sekali. Dan yang gue paling suka adalah ini guys, numeralnya. Ini dia Breguet numeral gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak apa namanya tuh? Breguet numeral. Jadi dia apa tuh, desain angkanya tuh ya, penanda waktunya itu kayak pakai Breguet numeral gitu. Jadi ini jam ya menurut gue karakter kuat banget ya, karena gue suka banget sama case-nya yang bentuknya nggak lazim kayak gini gitu ya, kayak bantal cushion case. Terus udah gitu ada Breguet numeral, udah gitu gue demen banget karena bersih, nggak ada tanggal sama sekali gitu. Nah buat orang yang nggak suka tanggal mungkin merasa keberatan, kalau gue sih justru malah senang karena jadi kayaknya lebih lebih apa ya, lebih simetris gitu dialnya gitu ya. Terus udah gitu ini jam dilengkapi dengan open case back gitu ya. Kita bisa lihat guys, ini untuk apa, ini jam juga harganya nggak bilang terlalu mahal gimana ya, dan untuk harga segini sebenarnya Kuo ini benar-benar kualitasnya menurut gua ya itu lebih bagus daripada Seiko. Seiko yang harganya kayak ini yang dengan harga ini ya gitu ya, yang gue bandingin kualitasnya ya sekilas ya sama Seiko yang harganya mungkin lebih mahal dari ini lebih bagus gitu loh. Dan gue lumayan percaya aja, karena kenapa, karena Kuo itu merek masih micro brand, jadi dia tuh bener-bener tekenin kualitas banget gitu. Dia dia nggak charge harga terlalu mahal, tapi kualitas yang diberikan itu sangat-sangat luar biasa gitu guys ya. Nah ini movementnya Miyota gitu ya, tapi kita bisa lihat lumayan bagus ya guys ya, karena mereka masih lumayan dekorasi. Ini kayak motornya ditulis gitu ya Kuo, dan begitu ditulis made in Japan. Jadi ini jam ya, ini bener-bener made in Japan semua gitu ya. Bener-bener assemble di Jepang gitu loh. Dan begitu movementnya seperti bisa dilihat nih ya, Miyota, tapi kelihatannya masih bagus ya guys ya, kita bisa lihat ya gitu, cakep banget gitu loh. Walaupun harganya ini padahal nggak bilang mahal-mahal banget harganya ini ya, tapi gue bilang sih finishing movementnya gitu ya, bagus banget untuk harga segini sih
gitu. Terus udah gitu kalian bisa lihat ya ininya apa case-nya semua polish gitu ya, jadi mengkilat banget gitu ya, dressy gitu ya guys. Ini dressy banget jamnya sih sebenarnya, tapi dressy-nya juga bagus, casual gitu, karena nggak tipis-tipis banget case-nya gitu ya. Terus udah gitu ya guys ya, movementnya sendiri gue udah pernah tes ya, ini bagus banget loh. Dia padahal janjiin ya akurasinya itu sekitar minus 30 sampai plus 10 second ya, tapi gue pernah tes ya guys ya, ini akurat banget loh. Jadi gue dapet ya, ini kopi gue ini ya, gue dapet plus 1 second 1 hari. Jadi bayangin guys, plus 1 second udah kayak, udah bukan kayak COSC lagi, lebih bagus daripada COSC, udah kayak Rolex akurasinya. Jadi ini nggak main-main banget guys. Gue aja sampai kaget jujuran waktu gue dapat ini Quo gitu ya, karena gue tes loh kok akurat banget gitu. Jadi makanya apa ini jam benar-benar, makanya seperti gue bilang gila banget ini value-nya guys gitu, akuratnya minta ampun. Dan udah gitu apa, dan movementnya juga seperti kita bisa lihat tadi bagus ini ya, di apa penampakannya bagus guys gitu ya. Jadi benar-benar gila banget. Dan udah gitu ya guys ya, ini movement itu ada winding mechanism. Jadi ini kalau di ini nih diputar ya nih, tuh bunyinya enak guys, kalian bisa denger gak? Tuh tuh bunyinya enak guys, bunyinya ini jamnya kalau diputer ya enak banget deh, kayak kayak apa, kayak jam manual gitu. Tapi ya beda lah sama jam manual ya, kalau jam manual kan diputar-putar terus nanti dia pasti ada stopnya gitu ya. Nah kalau ini enggak guys, ini akan terus gitu jalan ya, namanya juga otomatis gitu. Nah ini enak banget, jadi kalau diputar ya gitu ya, ya cuma sayang ininya kecil ya gitu guys ya, jadi kadang-kadang susah ngeraihnya gitu ya. Tapi kalau diputar ya dia putar apa, suaranya tuh enak banget, kayak halus gitu, beneran kayak Rolex loh kalau menurut gua gitu. Itu gue ingat dulu waktu gue punya Rolex ya, itu bunyinya kayak begini gitu, kayak halus banget, cus, cus, kayak apa, ya, kayak motong mentega gitu, kres 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 gitu, enak banget, kayak halus banget gitu guys. Jadi ini bener-bener nih jam kayak jamnya kecil-kecil, tapi menurut gue cabai rawit ya gitu ya, akurasinya kayak Rolex. Terus ininya apa, puterannya juga halus banget kayak Rolex gitu. Jadi mantap banget gitu untuk harga segini gitu ya. Terus udah gitu kalau kalian bisa lihat ya, ini ya gue akan coba kasih lihat ya, ini ya dialnya juga kalau kalian bisa lihat, gue hampir aja kelupaan tadi ya. Ini sebenarnya walaupun kelihatannya kayaknya hitam ya, tapi sebenarnya dia ada semacam kayak tekstur guys. Jadi ini bukannya, nah ini kalian mungkin bisa lihat ya, dia bukannya kayak sekedar cuman hitam biasa aja gitu, tapi dia ada tekstur dialnya gitu. Terus udah gitu penanda waktunya juga ditempel, applied gitu ya tuh. Jadi dia bukan cuma dicetak, tapi dia ditempel gitu ya. Jadi memberikan kesan yang eksklusif gitu. Dan udah gitu ini jam juga water resistance-nya lumayan 50 meter. Untuk jam dress watch menurut gue itu lumayan banget, 50 meter gitu. Gue nggak harap sampai 100 meter karena ini kategorinya masih dress watch. Jadi ini jam kesimpulannya ya, menurut gue ya bagus banget guys gitu ya, karena dengan harga segini ya menurut gue ini jam sih keren mampus ya gitu. Apa ininya apa, movementnya bagus ya, akurat. Terus sudah gitu ada open case back. Terus sudah gitu menurut gue yang gue suka lagi adalah ininya apa, desain case-nya cushion ya, kayak apa, kayak bantal. Terus sudah gitu juga ini apa, windingnya juga enak banget guys gitu ya. Jadi gue bener-bener nggak ada komplain sih menurut gue untuk harga segini ya. Ini jam bener-bener wow banget gitu loh, bagus banget gitu loh. Dan gue seneng sih gitu punya ini jam gitu. Jadi kalau kalian suka main ini jam dan kalian mau beli, kalian bisa beli di Jepang, di Kyoto. Quo tuh ada tokonya di Kyoto. Kalian juga bisa kalau mau beli, kalian juga bisa beli di mereka juga bisa beli order dari online gitu. Jadi kalau kalian suka mini jam gitu, gue sama sekali nggak dibayar ya guys ya sama Quo atau gimana. Gue cuma ngomong aja gitu. Kalau kalian mau beli, kalian bisa ke Jepang, kayak kalian beli di tokonya di Quo di Kyoto, atau kalian bisa ke website mereka dan kalian beli dari sana gitu. Jadi terserah kalian gitu maunya gimana gitu ya. Nah tapi menurut gue sih ini gue rekomend banget sih kalau misal kalian suka sama desainnya ya. Menurut gue ini bagus sih, karena desainnya unik banget. Dan begitu gue suka banget sama dialnya yang simetris guys gitu ya. Dan sekali lagi ininya nih apa namanya, case-nya ini bener-bener unik banget, kayak bantal gitu ya.
Kalau misalnya gue mau tungguin ya sampai perusahaan jam Swiss gitu ya buat jam kayak gini, gue rasa sampai kapan gue juga ngerasa nggak tahu kapan gitu, karena ya emang nggak bisa gitu loh, nggak kapan buatnya gitu loh. Jam kayak begini ukuran 34 mili, nggak ada tangga, bracket numeral, terus udah gitu ada cushion case gini gitu ya. Ini benar-benar unik lah menurut gue gitu. Nah inilah makanya sebabnya kenapa kalau misal kalian mau beli jam yang unik ya, kalian mungkin harus beli micro brand gitu loh. Karena kalau mau nungguin sampai perusahaan-perusahaan besar kayak Omega gitu buat beginian ya sampai sampai kiamat mungkin nggak akan pernah terjadi gitu guys. Gitu ya guys ya. Nah ini adalah jam micro brand pertamanya Gojam nih, makanya ini ya lumayan spesial. Oke guys, begini aja kali ya review gue kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama review kali ini, klik like, bantu subscribe guys kalau kalian suka jam horologi, dan tinggalin komen kalian di bawah menurut kalian gimana soal jam ini. Dan sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Makasih guys udah nonton, bye bye.